Suatu program berupa pengalaman hidup yang nyata dan luar biasa bersama Tuhan Yesus. Untuk memberi kekuatan, jawaban, dan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkannya. Inilah dia, menjadi saksi, persembahan GBI Crown Palace. Shalom. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, pada kesempatan ini kita kembali lagi di acara Menjadi Saksi, sebuah program realita perjalanan hidup bersama Tuhan Yesus yang siap untuk memberikan kekuatan, sukacita dan juga penghiburan bagi setiap Bapak Ibu dan teman-teman yang menyaksikan. Dan pada malam hari ini kita sudah bersama hambanya yang diurapi, Bang Michael Panjaitan. Halo, shalom Bapak Ibu Saudara. Ketemu lagi ya? Iya, akhirnya Ini ketemu kali lagi kedua, ya, ya. kedua kalinya. Dan sebelum kita mulai acara ini, kita mau satu hati, kita akan berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau Allah kami yang teramat baik. Semua oleh karena perkenanan-Mu dan kasih karunia-Mu Tuhan, pada malam hari ini baik Febri maupun Kak Brinda serta teman-teman yang lain boleh bertemu dengan hamba-Mu Tuhan. Di sini ada Bang Michael Panjaitan. Kiranya Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kami Tuhan yang saat ini membutuhkan kekuatan Tuhan, membutuhkan Tuhan jalan keluar Tuhan Yesus melalui kesaksian hidup yang Engkau berikan bagi dia Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan baru Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan jalannya ibadah ini Tuhan, bagi setiap Bapak Ibu dan teman-teman yang menyaksikan Tuhan, biarlah dalam setiap pergumulan mereka Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan jalan keluar baru bagi mereka. Dan kami membuka acara ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberikan kesaksian yang terbaik bagi Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Wow. Luar biasa banget, biasa. akhirnya kedua kalinya seperti yang udah dijelasin tadi ya, menjadi saksi. Betul. Yang sebelumnya udah sama Bapak Gembala dan akhir ini kita bisa secara anak muda lah ya, Iya, kita anak nemuin muda. Bang Oh, anak Michael. muda ya? Iya Oh, dong. oke. Iya, apa kita kurang kelihatan anak muda? Kirain Oh, tadi udah sekolah kedua nih. minggu. Guru sekolah minggu. Jadi apa kabar nih Baik, Bang puji Michael? Tuhan, selalu baik, luar biasa. Apa kesibukannya selain pergi-pergi ke luar negeri kayaknya ya? Iya. Iya, media sosial Selain ini. pergi-pergi ke luar negeri, pergi-pergi ke luar kota. Pergi-pergi Puji gitu Tuhan ya? lagi mengerjakan beberapa single juga, terus oke. pelayanan keluar kota juga. Dan di sini hari ini. Hari Wow. ini. Yes. Nanti kira-kira di spill dikit dinyanyiin kan nanti single ini Bang? Singlenya ada di spoiler di sini Iya, nggak? bisa atau di-spoiler. masih Belum. belum boleh? Kayaknya belum. ya. Masih Oke. ya, nanti kita tungguin lah Iya. ya di YouTube channelnya. Kalau lagu itu bilang ini waktu Tuhan pasti yang terbaik. Asik. Beda ya kalau wawancara Beda. WL Bang. Iya, WL Beda. pasti semua ayat ya. Aduh. Langsung pertanyaan pertama nih Bang. Yes, Kan orang-orang kalau lihat Bang Michael pasti kan kayak di ibadah, di Iya. YouTube, penyembahan, pujian. Sebenarnya in person itu sebenarnya Bang Michael tuh orang kayak gimana sih? Kalau kita berdua kan udah lumayan Iya. ngobrol ya Iya, sebelumnya iya. ya. Iya. Jadi Michael yang secara personality Iya, ya. iya. Michael yang mereka lihat di pelayanan dengan Michael yang sepertinya ya begini adanya. Gitu. Sama aja ya. Kadang-kadang bukan dari diri sendiri sih. Kadang-kadang kalau kayak teman-teman sekolah zaman dulu ketemu lagi, and then ngobrol semua segala macam, mereka akan berkata ya ini Michael yang kami kenal dari dulu begini. Gak ada sesuatu yang berubah karena memang artinya gini, gak ada perlu harus dalam tanda kutip sekarang saya udah terkenal nih atau gimana gitu. Jaim gitu. That's why aku selalu merasa dan selalu berkata Michael Panjaitan itu orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Wow. Luar biasa. Nah, cuman kalau dalam hal pelayanan ya memang kadang-kadang orang berpikir kalau di pelayanan itu kalau di gereja kan kelihatan semua seperti malaikat. Iya. Cuman harus satu hal yang harus kita perhatikan bahwa aslinya seseorang itu kan kelihatan ketika dia di luar mimbar, di luar Betul. pelayanan gitu. Aslinya ketika menghadapi tekanan mungkin, Yes. menghadapi omongan orang, menghadapi apapun itu aslinya kelihatan di sana. Kamu anak Tuhan itu kelihatan sesungguhnya seperti apa pas lagi di luar gitu. Jadi buat saya apalagi bicara soal dalam dunia
pelayanan pujian penyembahan, ya penyembahan itu bukan cuma ketika kita ada di atas, Betul. hari Minggu atau apa enggak. Setiap harinya kita, dimanapun kita berada, mau di kerja, di kantor, di pendidikan, dimanapun Tuhan tempatkan kita, memuliakan nama Tuhan selalu lewat apa yang kita lakukan. Betul Wow, sekali. luar Luar biasa banget ya. Bisa jadi inspiring. Baru pertanyaan Iya. pertama udah panas Udah, ya. udah panas sih, udah kegugah dikit gitu ya. Pemanasan dikit ya. Nah tadi ngomongin pelayanan ya Yes. Bang ya. Kalau aku juga lihat dari kesaksian waktu itu Bang Michael sama Pak Gembala ya. Pesan. Ternyata Bang Michael ini memang dari kecil juga nakalnya tuh yang hitungannya masih nakal-nakal wajar ya. Iya. Nggak pernah yang kayak Cabutan ya. iya cabut bolos gitu nggak pernah ya. Pernah. Cabut itu Iya kan ya. cabut sekolah minggu gitu-gitu kan. Nggak pernah datang Ya, ibadah pemuda. ibadah youth. Iya, ibadah youth. Ibadah youth. Udah. Karena kan yang tadinya bukan anak pendeta, tiba-tiba jadi anak pendeta, dan Iya. harus follow all the rules, Iya. ya kan? Iya, betul. Harus begini itu segala macam. Nah, aku kan nggak segampang mengubah Iya, langsung benar. gitu kan. Habitnya ya. Jadi pergi dulu main-main sama teman, pas mau khotbah udah lihat jam khotbah nih, ayo masuk. Sampai ada ketahuan papa saya. Iya. Gitu, baru oke. Tapi kalau dibilang nakal di rumah. Biasanya orang nakal di luar kan? Iya. Iya, Di betul. rumah jadi anak baik. Iya, bisa. Aku tuh dikenal di rumah itu nakal banget. Di luar tuh jadi Santa Claus. Oh kebalik malah nih Iya, Bang ya. maksudnya Kebalik. dulu zaman dulu itu sampai yang mencuri uang. Aku nggak akan pernah malu menyaksikan ini. Iya, iya. Iya. My past gitu loh maksudnya. Curi uang jutaan segala macam. Sampai papa aku pikir ini anak narkoba apa gimana gitu. Karena di luar uang itu aku pakai untuk apa? Bagi-bagi. Untuk beliin temanku ini, bayarin ini, bayarin supaya mereka mau temenan. Sama Bang Michael. Ya, penerimaan oke, diri oke. kurang zaman Iya. dulu gitu ya. Jadi di mata orang-orang itu, di mata teman-teman baik banget. Baik. Gitu. Di Tapi rumah mama disiksa papa aja. nih. Iya. Betul. Nah tapi kalau dari situ ya Bang, waktu itu kalau aku dengar kan Abang ternyata tuh akhirnya bertobat ya setelah Yes. itu. Nah, untuk Abang pertama kali pelayanan itu berarti pada usia berapa tuh Bang? Pada usia kesannya aku udah tua banget. Pada masa apa Iya, gitu. masa apa? Akhir balik atau Tapi memang sebenarnya kalau usia pastinya aku udah lupa. Tapi mulai aktif banget itu pelayanan, maksudnya benar-benar mulai dilibatin Terlibat, pelayanan iya. segala macam ke SMA ya. Oh SMA ya? Oh, SMA. SMA Oke, oke. 2002. 2002. Wow. 2002. Itu langsung Ada yang baru singer lahir atau kayaknya apa? 2002. Iya. Kan baru Itu singer di apa anak sekolah minggu di Badayut atau di mana pelayanan? Waktu itu langsung di KKR. Oh KKR. Wah, luar biasa ya. Tapi dipandang sebelah mata, artinya gini, lo masih anak bawang, masih biasa-biasa gitu ya, maksudnya belum terlalu dianggap lah waktu itu. Bahkan pernah ada, dan motivasiku pun awalnya masih yang oke, pelayanan, tapi di satu sisi manusiawi banget kan, pengen dipuji, pengen diapain. Iya, betul. Pernah ada satu momen itu KKR, harusnya saya jadi worship leader, tiba-tiba kamu gak usah jadi worship leader ya, kamu jadi singer aja, nanti WL-nya si itu. Langsung dia kan gak bagus, bagusan saya ya. Oh, langsung kayak gitu ya. Iya. Namanya masih SMA Iya. gitu. Sampai akhirnya proses belajar melayani Tuhan itu seperti apa, sampai akhirnya ada di titik mungkin melenceng sedikit dari pertanyaan, cuman pernah ada di posisi sudah seperti Michael yang orang kenal, yang seperti sekarang, tapi pernah diizinkan Tuhan. I know itu seizin Tuhan untuk membentuk seorang Michael Panjaitan. Udah terkenal banget dalam tanda kutip ya, orang udah tahu di mana-mana. Gak usah jauh-jauh, baru-baru ini saya pelayanan di luar negeri. Iya. Terus lagi pelayanan, tiba-tiba udah selesai nyanyi kan, lagi khotbah nih di bawah. Saya duduk, terus saya melihat soundman-nya itu kelabakan karena soundman-nya merangkap sekalian kameramen. Oh. Nah waktu itu pendetanya itu bergerak terus nih, Jalan-jalan. dia ngatur sound lagi feedback atau ngatur kamera, dia bingung. Di pikiran saya langsung ngerasa gini, aduh ibadah ini kasihan dan orang yang ngikutin streaming kasihan. Caranya apa? Saya langsung ke belakang, bantuin kamera. Wow. Terus saya bilang gini, caranya gimana nge-zoom? Gini, oke, gerak-gerak doang kan? Iya. Dengan kondisi bukan gereja saya gitu. Iya, betul-betul. Gini-gini, terus ada yang storyin. Lagi sepi job ya, gitu. Ya ampun. Lagi sepi job ya. Si tante netizen. Di pikiranku itu cuma gini, pelayanan itu mau bentuk apapun pelayanannya, kamu melayani Tuhan yang sama. Iya. Betul, setuju. Totalitasnya harus sama. Kalau aku udah ngelihat semua terganggu dan aku biarin, artinya aku mengorbankan pekerjaan Tuhan. Iya. Betul. Ya apa yang bisa aku lakukan, sound aku nggak ngerti, daripada bikin feedback, at least kamera cuma gerak-gerak doang, Iya. dan aku bantu itu di situ. Wow. Luar biasa ya. Itu istilahnya di tempat rumah orang kan ya, Iya. tapi Yes. karena memang butuh bantuan, luar biasa banget. Dan sih nggak, buat itu nggak mereka. diminta. Aku cuma Langsung Inisiatif gitu. ya. inisiatif karena aku merasa kalau nggak ada yang iniin,
ibadah jadi keganggu, jemaat di online lihat, jadi iya, terganggu capek, juga. ngeliatnya. Iya. Karena streaming ya. Streaming. Iya. Betul. Luar biasa. Biasa double job loh malah. Iya, double job. Double Iya, job. netizen langsung sepi job ya Iya, gitu. itu netizen. Tapi ini kayaknya sih kebanyakan waktu kita nonton yang kemarin itu Bang sama Pasan, kan Bang Michael bilang kalau anak pendeta itu justru biasanya nggak yang shalom enggak, biasanya memang agak sedikit bandel gitu kan ya. Sebenarnya kalau Bang Michael ngeliat kayak hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya kenapa ya kok malah kayak kebanyakan ini memang kebanyakan sih justru yang udah kenal sama Tuhan dari Kecil, lahir Iya. keluarganya. Dan malah memang itu butuh Pertobatan istilahnya khusus ketemu gitu ya. pertobatannya malah lebih khusus gitu Iya. loh. Nah, makanya sebenarnya bicara soal karakter, bicara soal sikap, bicara soal attitude kita itu nggak ditentukan sama kamu anak pendeta, anak siapa. Betul sih. Itu menjadi baik, menjadi luar biasa ketika kamu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yes. Mau kamu anak pendeta, anak presiden, anak siapapun, kalau kamu nggak mengalami Tuhan sendiri dalam hidupmu, ya karakter lama itu akan tetap keluar. Nah, kenyataannya adalah memang kan kalau kita jadi anak pendeta atau anak gembala, tekanannya beda. Pressure-nya ya Pressure-nya dilihat beda. orang langsung banyak. image-nya itu ini anak pendeta, berarti ngomong harus dijaga. Iya. Ini. Jadi kebanyakan orang nggak menjadi diri sendiri, Betul. bukan dari aslinya seperti dari dalamnya gitu. Nah, kalau yang sandiwara itu kan nggak bisa lama. Iya, Sekuat- capek ya. Iya, sekuat apa? Makanya banyak yang stres kan jadinya. Iya, betul. Sorry itu saya banyak anak pendeta jadinya stres gara-gara berusaha untuk menyenangkan semua orang, sementara itu bukan dari dalam Dirinya sendiri. Betul. Gitu, jadi tertekan gitu. Iya sih, luar biasa Tertekan sih. ya. Nah, terus kan kalau aku pasti semua orang tahu nih, Bang Michael tuh punya talenta yang Tuhan kasih dari suara Abang. Puji Aku Tuhan. mau tanya nih, karena aku kan juga Batak ya Bang. Iya. Apakah menurut Abang ada kayak pernah nggak sih Abang ngerasa kayak dulu nih aku suaranya nggak begini gitu, kok tiba-tiba Iya. kayak Tuhan tuh semenjak aku pelayanan, I know. justru Tuhan kasih kayak suaranya itu kayak Abang juga emes sendiri gitu sama mujizat yang Tuhan kasih. Yes, mungkin aku sempat saksikan dulu ya kalau Iya. atau nggak di Balai Raya aku lupa. Itu kan aku dapat suara itu mukjizat dari Tuhan. Iya. Iya. Tahun 2004, ya kan nggak akan pernah lupa itu. Nah, dulu itu malah cara nyanyiku itu yang kesana kemari, beliuk-beliuk, ala-ala si kalau orang bilang itu selalu kayak Bang Semi ya, Semi Oh Sumarkir. iya. Yang ditekuk-tekuk gitu Yes. ya. Iya. Tapi waktu pelayanan waktu itu sama dengan tim yang lama, dengan NDC Worship waktu itu ya, ada Ko Joseph itu selalu saya katakan saya bisa ada hari ini sampai sekarang ini dengan saya begini, keadaan begini pun punya nilai-nilai pelayanan dalam hidup ini ya nggak lepas dari campur tangannya Ko Joseph waktu itu. Dan saya ingat banget waktu itu dia cuma ngomong gini, karena aku tuh kan nyanyi yang akrobat, Iya. nggak polos-polos gitu. One day dia samperin saya dan berkata begini, Mike, your simplicity is your strength. Kesederhanaan kamu nyanyi itu sebenarnya adalah kekuatanmu. Nggak perlu yang meliuk tinggi apa segala macam, justru kamu simple nyanyinya, orang malah jadi lebih suka. Gitu. Sejak itu Michael yang tadinya akrobatik tiba-tiba belajar untuk, that's why mungkin kalau dengar di lagu-lagu kan aku lebih yang Simple. kayak musim akan selalu nggak terlalu yang gimana. Iya, Padahal kalau ditantang bisa nggak lu gini-giniin, bisa. Tapi memang waktu itu dan bersyukur banget. Ini dari komentar jemaat mungkin orang segala macam. Aduh Michael kalau nyanyi itu beda ya gitu. Iya, kerasa Padahal dia. iya bicara soal teknik mungkin di luar sana banyak teknik lebih jago. Betul. Jadi bersyukurnya aku itu Tuhan makasih banget karena setiap kali aku bernyanyi, aku tahu aku sedang bernyanyi untuk Tuhan, sedang ngomong untuk Tuhan, menceritakan tentang siapa itu Tuhan. Itu sih dibandingkan untuk menunjukkan oke, ini aku. Makanya performer ada. Oke. Dan saya selalu merasa I'm not a performer. Saya bukan seorang performer, saya ini seorang worshiper. Ya, gitu sih. Luar Tapi itu biasa nih. otodidak apa pernah les vokal Bang? Otodidak. Wow, luar biasa. Anak-anak muda biasa. suka nanya tuh, Iya. Kak Michael gimana pernafasan? Lesnya di mana gitu. Nah, suka nanya pernafasan itu gimana sih? Selalu aku jawab, tarik dari hidung, keluar dari mulut, itu kamu sudah bernafas. Yes, Lee. Karena sampai detik ini puji Tuhan aku nggak tahu caranya yang cara nafas itu gimana, Iya, teknik vokal tekniknya gitu ini seperti iya. apa ya? Ya aku ini ya Jalan mengalir aja sendiri, gitu keluar ya. sendiri. Luar biasa ya. Jadi kalau Mungkin ini memang menjawab pertanyaan teman-teman Iya. nggak sih? Kayak nanya kan kayak, aduh ini les vokalnya di mana ya? Iya, gitu. bener. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi nonton yang mungkin berasa kayak kok aku kayak belum punya talenta apa-apa, jangan mudah menyerah Jangan dulu nih kecil karena hati, benar-benar. Bang Michael aja sebenarnya itu suara juga mujizat Mujizat, dari iya. Tuhan ya, Yes, benar-benar. Dan aku mau tambahin dikit kalau bilang mungkin nggak punya talenta, semua kita itu Pasti dikasih Pasti talenta. punya. Iya.
Betul sekali. Contoh ada yang berkata gini, aku pernah ngomong ketemu orang, aku nggak bisa nyanyi, oke. Kamu nggak bisa nyanyi, doa malas, oke. Ini semua segala macam, musik nggak bisa, oke. Bisa senyum nggak? Nggak bisa. At least senyummu itu jadi berkat bagi banyak orang, kamu bisa jadi penerima tamu. Iya, betul. Simple Pelayanan things, itu kan ya. bukan cuma sekedar kamu di atas. Betul. Ada orang dengan senyumnya itu, orang tuh merasa diberkati banget, Iya, iya bisa. kan? Aku tuh selalu berkata sama setiap orang yang kutemuin, bahkan mungkin ada seorang, aku pernah ketemu orang dia berkata gini, ya bang kan abang enak ya di atas, kita kan yang penerima tamu aja segala macam. Oh jangan salah, pastikan lewat jabatan tanganmu orang bisa merasakan Tuhan. Betul Pastikan sih. lewat senyummu orang bisa merasakan Tuhan. Bahkan pernah bercanda nih sama orang yang kolektan. Oh iya. Harusnya wajahmu yang luar biasa diberkati Tuhan, orang mau kasih persembahan sekian, pas ngeliat wajahmu, ditambah Nambahin. Iya, istilahnya, Iya, bercandaannya iya. gitu kan. Artinya apapun yang kamu lakukan, kalau kamu lakukan dengan segenap hati untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pakai kamu dengan cara Pasti. gitu. Luar biasa sih. Dan kalau misal udah punya talenta, pasti kan kita akan terlibat dalam sebuah pelayanan nih. Yes. Nah, tapi seperti yang mungkin teman-teman atau Bapak Ibu semua alamin, pelayanan ini nggak cuma senang-senang doang, pasti ada gesekan, pasti ada itu kan manusia besi menajamkan besi. Nah, kalau seorang Michael Panjaitan tuh handle-nya gimana Bang untuk gesekan gitu? Terus atau pernah sampai ada pengalaman gesekan yang paling wah ini yang paling ini nih gitu. Oh iya. Ada nggak Bang bisa share ke kita? Banyak. Bisa berarti emang sebenarnya kalau pelayanan pasti ada gesekan guys. Yes. Aku selalu punya prinsip begini, responmu hari ini menentukan bagaimana rencana Tuhan bisa digenapi dalam hidupmu di hari yang akan datang. Oke. Pernah mengalami satu titik yang bukan cuma direndahkan, bukan cuma ditekan, bukan cuma digesek, itu dihajar habis-habisan. Dengan kondisi apa ya? Kalau aku bilang bukan salahku, kesannya membenarkan diri. Intinya yang nggak harusnya terjadi tapi terjadi gitu maksudnya ya. Apa yang dikatakan tentang kita itu nggak benar tapi ya disampaikan kemana-mana gitu. Punya kesempatan untuk klarifikasi waktu itu, punya kesempatan untuk ngomongin ke orang, oh enggak lo gini gitu. Cuman waktu itu pas lagi mau bela diri kan, itu membela diri gitu. Tuhan langsung ingatin gini, kalau kamu membela diri Tuhan nggak bisa bela. Tapi kalau kamu berdiam diri Tuhan yang bela. Dan waktu itu aku ingat banget aku memilih untuk diam, memilih untuk mendoakan yang jahat ke aku. Itu istriku saksinya itu sampai yang 3 bulan, every single day, setiap hari Tuhan berkati si A, si B, si C. Mereka Tuhan tolong, lalu istilahnya dalam tanda kutip mereka itu ngejahatin kita, gitu ya. Dan selalu setiap orang nanya, gimana sih orang yang ngejahatin kamu? Aku selalu ngomong gini, mereka tuh nggak jahat, mereka orang baik yang dipakai Tuhan untuk membentuk aku. Mengampuni itu seperti apa, sabar itu seperti apa. Kalau nggak ada mereka ya aku gimana mau naik kelas? Aku akan gini-gini terus gitu. Enak nggak? Nggak enak banget. Ketika kita bisa ngelawan tapi nggak boleh. Tuhan ingetin gitu kan. Iya, itu sakit banget kan. Tapi ketika aku memilih untuk melakukan apa yang Tuhan mau, hari ini aku bisa melihat bagaimana rencana Tuhan luar biasa. Mungkin seandainya waktu itu aku memilih untuk melawan, aku memilih untuk klarifikasi lah apa segala macam, secara daging puas, image-nya kita juga oh baik gitu segala macam. Tapi belum tentu aku akan di sini hari ini. Belum tentu aku akan bercerita di hadapan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan hari ini di sini. Gitu. Jadi respon kita terhadap apapun yang Tuhan izinkan terjadi akan menentukan bagaimana rencana Tuhan itu bisa digenapi di hari yang akan datang. Luar biasa. Gesekan mah pasti selalu ada. Pasti. Justru harus ada gesekan nih supaya kita makin kuat. Kalau nggak ada gesekan hidupnya gitu-gitu aja, flat-flat aja. Iya. Jadi kalau gitu ya. Iya, kalau ada gesekan bukan harus kabur ya teman-teman. Iya. Soalnya mungkin zaman-zaman didoain. sekarang kan Iya. kemikirnya kalau udah kena gesekan mereka akan kayaknya aku nggak belong in here deh kayak gitu. Mungkin aku harus cari. Kalau kamu berkata I'm not belong here, kemanapun kamu akan pergi akan ada gesekan terus. Betul. Kalau kamu di sana lagi nanti I'm not belong here, kamu kemana? Kemana lagi? Enggak, ujung-ujungnya ke surga. Iya kalau ke surga. Iya. Ini kalau ke surga. bener sih, Bang. Kalau nyimpannya sakit hati, kepahitan segala macam ya nggak sih? Iya. Artinya gini, dimanapun Tuhan tempatkan kita akan selalu ada gesekan. Betul. Pastikan gesekan itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Kita. Gitu sih sebenarnya. Buat naik level ya kayak Yes. Michael. Iya, betul. Karena bener sih nggak cuma di pelayanan aja ya, di pekerjaan bahkan di keluarga juga pasti ada gesekan Gesekan, gitu loh. wajar ya. sih. Nah, ini ngomongin tentang masih di pelayanan ya Bang. Iya. Aku tertarik kan kalau aku ngikutin di media sosial Bang Michael tuh kan bahkan bisa dihitung ya kalau di Indonesianya gitu loh. Lebih sering sekarang kan di luar negeri ya kan Bang. Hari ini di New York, besok
cocok di mana. Nah kalau dari keluarga sendiri nih, dari istri anak itu pernah nggak yang kayak Pak jangan pergi-pergi terus dong, masa misalnya nih aku ulang tahun tapi papa harus pelayanan kayak gini, atau misalnya istri lagi pengen kayak ibaratnya anniversary nikah quality gitu kan, time quality mungkin. time. Itu gimana supportnya? Ini cerita menarik sih. Jadi memang untuk anniversary, untuk ulang tahun anakku, istriku segala macam hari-hari penting, memang nggak akan terima pelayanan. Khusus Pasti, ya. Itu nggak akan terima. Nah berikutnya itu bebas. Istriku itu pernah kayak dia cerita sendiri, kayak ada masa-masa di mana waktu itu terbang nyampe di bandara, tukar koper, pergi lagi. Wow. Segitunya waktu itu. Terus istriku pernah kayak komplain sama Tuhan, bukan ke aku. Kayak sama Tuhan, maksudnya gini, Tuhan ya ampun suami gue gini banget. Tuhan itu ngingetin dia begini, kamu yang mendoakan dia dalam hidup, maksudnya gini, dan kamu yang menyerahkan dia untuk kupakai menjadi hambaku. Aku pakai dia kapanpun dan dimanapun aku mau. Kayak Tuhan ini, istriku langsung berkata, Tuhan pakai dia. Selama Tuhan mau pakai dia, mau dimanapun kapanpun, dia hanya bisa sabar waktu itu. Secara manusia. Puji Tuhannya sekarang kan dengan teknologi yang canggih, video call anytime, anywhere, apa segala macam bisa kebantu banget. Anakku itu juga begitu, tapi ya setiap hari harus video call, kalau nggak dia ngamuk tuh anakku gitu ya. Kadang-kadang posesif ya malah anaknya ya. Kadang-kadang juga kalau lagi pulang maunya sama papa, nanti mau pergi, ya kau udah pergi lagi, sampai itu nggak enak banget. Cuman satu prinsip gini, Tuhan bisa mungkin kalau lagi dekat-dekat ikut, ya, kalau jauh-jauh enggak segala macam. Untuk komplain sih nggak pernah, puji Tuhan. Apalagi istriku langsung, kadang-kadang aku yang ini sayang gimana nih tanggal sekian sampai sekian di sini. Ini tanggal ini mau ambil nggak, terima nggak ini? Ada undangan lain. Istriku cuma berkata begini, kalau untuk pelayanan it's okay. Satu tapi kamu kuat nggak fisiknya? Kamu sehat nggak? Kalau nggak jangan dipaksain. Harus berhikmat ya Bang. Iya, jadi nggak lebih ke enggak waktu buat kami dong apa segala macam. Tapi memang setiap kali pulang ke rumah. Waktu untuk ke teman-teman, waktu untuk kemana-mana jadi nggak ada. Karena pure untuk keluarga ya. Choose untuk sama keluarga, mau sehari, 2 hari, 3 hari, bener-bener even kalau ke mall sebentar, pulang ke rumah main, bawa anak main, berenang lah, apalah apa, pokoknya quality time sama keluarga. Wow, family man luar juga biasa ya. iya nih. Lagi belajar. Dan karena rutinitasnya Bang Michael kan lumayan padat ya kalau kita dengar dia ceritanya. Itu pernah jenuh nggak? So padat. Pernah jenuh nggak sih Bang? Jenuh dalam artian apa? Pelayanan atau rutinitas gitu? Capek iya. Kadang-kadang teman-teman itu suka ngomong, suka bercandain, ini duta angkasa pura nih, duta terminal 3 nih, contohnya apalah gitu kan, suka dibercandain. Kadang-kadang ada juga yang berkata, aduh enak banget ya kayak Bang Michael nih, bisa terbang, bisa ini apa segala macam. Kalau mau dijawab semua, secara fisik capek. Capek loh, di bandara, jalan terus terbang itu capek kan, tekanan, semua capek gitu. Tapi apa yang membuat kita bersuka cita lagi, ketika kita bisa pelayanan, Tuhan masih pakai kita melayani, dan kita lihat orang-orang yang kita temui dalam gereja pas kita lagi pelayanan, mereka menyembah Tuhan, mereka mengalami Tuhan. Betul. Itu sukacitanya beda banget. Langsung enak banget ya. Dan aku selalu begini, Tuhan, aku hambamu, selama Tuhan mau pakai. Gitu kan. Nggak ada alasan. Sorry to say nih, soal bicara pelayanan dan milih-milih pelayanan. Hari ini kan aku ada di Australia. Harusnya. Bicara soal nyaman, mending Australia daripada Semarang. Panas kan? Biar story-storynya lumayan bagus kan ya? Sosmednya oke. Pengakuan dari orang, ya ampun makin go internasional. You know what I mean? Maksudnya berkatnya pun bukan bicara betul, soal betul. itu ya. Satu prinsipnya selalu begini. Tuhan yang aku layani di keluar kota, di luar negeri, di kampung, di pelosok, sekali mana Tuhan yang sama. Ngapain aku harus milih-milih? Kecuali Tuhan di luar negeri lebih besar, lebih dahsyat, lebih jago, aku akan kesana gitu. Yang buat ini nih. And then gerejanya sempat ngomong gini, lo kan bisa diatur kalau di Indonesia, ini kan ulang tahun anniversary gereja kita, tolonglah begini itu segala macam. And I said no, nggak bisa. Untuk Desember nanti ada beberapa pelayanan yang maaf itu kayak di pedalaman. Nanti mungkin Bapak Saudara bisa lihat, ini tayangnya kan sebelum Desember ya. Nanti atau tayang tahun depan nih. Pokoknya nanti bisa lihat Desember itu lebih banyak di daerah-daerah. Pelosok-pelosok. Iya, kayak pokoknya di pedalaman lah gitu. Terus dapat 2 tawaran ke Amerika Desember. Bicara soal nyaman,
aku milih Amerika. Iya, musim dingin lagi Harusnya ya kan. Salju, orang Iya, kampung lihat salju, salju nggak bagus. pernah kan gitu. Iya. Apalagi kan Iya, vibes-nya itu di Amerika. beda. Christmas-nya kan keren Tapi banget aku pasti tahu ya. Tuhan yang kulayani adalah Tuhan yang sama kok. Mau di luar negeri, mau di pedalaman, mau di mana. And I said, no, minta maaf udah ada jadwal. Lagi-lagi ada yang berkata, Lih bisa di cancel kan, masih jauh hari juga kok. Segala macam. Cuman ya firman Tuhan katakan, belajar setia dari perkara kecil. Gitu. Kalau dalam hal gini aja Tuhan nggak bisa percaya, gimana mau dipercayakan hal yang lebih besar? Ya. Gitu. Luar biasa ya. Tapi dingin gak Bang BTW di luar? Emang bener-bener dingin banget tuh di mana paling? Paling pernah yang paling luar negeri yang paling Di Amerika pastinya, tapi itu waktu itu di Ohio, itu daerah East Amerika, itu benar-benar sempat ada di -3. Wow. Nah, aku tipikal orang yang nggak suka dingin. Wah sama Bang. Aku di kamar pun AC aku matiin. Iya. Nggak terlalu suka nyaman dingin. Nah, kalau istriku anakku paling demen dingin kan. Kalau aku nggak bisa nih gitu kan. Pas di sana, aduh gimana nih benar-benar. Cuman ya, oke lah. Pernah di Amerika itu pernah pas musim dingin, pernah pas summer juga. Kalau summer itu kalau nggak salah waktu itu 41 derajat. Iya. Malam hari. banget. Itu di Las Vegas. Wow, panas banget berarti. Las Vegas saya pelayanan Bapak Ibu sudah lakukan. Takutnya Michael ada di Iya, Vegas. iya. Yes. Di sana tetap masih ada gereja Bapak Ibu. Iya masih ada. Waktu posting landed di Just landed gitu. ada di Las Vegas. Orang langsung hati-hati judi aman. No, Iya, ada gereja di Iya sana. ada gereja. Pelayanan ya. Itu panas banget itu lagi peak. Kan itu gurun kan. Satu malam hari itu kayak di oven. Itu panas banget. Panas banget. Ya. Padahal itu malam hari ya. Malam. Nah tapi kalau dari Bang Michael sendiri ya, di sepanjang pelayanan di luar negeri, ada nggak satu pengalaman yang mungkin itu entah paling lucu atau paling yang bikin abang tuh kayak kok bisa sampai gini, harusnya kayak gini nih gitu, yang sampai sekarang tuh kayak unforgettable moment gitu loh. Kalau pengalaman maksudnya aku dimanapun, apalagi luar negeri kan image-nya orang kan, oh Amerika atau apa jago nih. Justru kan di sana gereja sederhana-sederhana kan. Nggak seperti Indonesia, yang soundnya heboh, hebring gitu. Di sana kan lebih banyak kayak ruko kecil-kecil gitu ya. Dan ada bahkan cuman gitar. Ada bahkan ada gereja waktu aku ke Ohio itu ada cabangnya lagi, itu masih di rumah, gitar doang yang datang cuma 5-10 orang. Tapi bisa ditanya, oh semangatku mas sama. Maksudnya nggak jadi cuma sekian ya udahlah gitu. Karena itu tadi Tuhan yang melayani sama kok, kualitasnya harus sama nih. Gitu. Cuma kalau ditanya pengalaman yang nggak terlupakan, salah satu itu ya yang ke Amerika tahun lalu Desember. Berarti 2021. 2021. Itu kenapa tuh Bang? Landing di LA. Udah jam berapa ya itu ya? Jam 11 malam. Jam 11 malam landing di LA. Keluar imigrasi segala macam, nyampe di hotelnya jam 1. Jam 4 harus bangun, terbang ke San Francisco. Langsung pelayanan Natal 25 Desember. Oh iya, berarti tidur aja tuh cuman kayak tidur ayam lag ya. dan aku tuh kayak ngambang, kayak bener. Aku bilang astaga itu nggak akan terlupakan. Sama yang kemarin Maret kan ke Amerika juga tuh. Aku datang masih pusing banget, disuruh JR untuk besoknya pelayanan. Wow. Aku langsung mesti yang keliling gitu gimana. Cuman ya udahlah. Itu sih pelayanan ya. Biasanya kan waktu pertama kali sebelumnya masih ada istirahat dulu, 2-3 hari dulu, penyesuaian dulu. Iya. Ini enggak Langsung. ajar. Jet banget ya. Jet lag-nya belum sembuh udah harus ngomong-ngomong gitu. Betul. Dan kan waktu di sebelumnya udah di sharing juga nih gimana Bang Michael ketemu sama istri. Iya, Kalau Kak nggak salah Audi waktu ya. itu sahabatan ya. Yes. Audi ya? Sahabatan Audi, udah betul. lama, akhirnya Iya. nikah sama sahabat nih. Iya. Nah Sahabat itu jadi cinta. Iya, asik. Lagunya berarti relate ya Bang. dan mungkin biasanya pertanyaan paling banyak lah buat anak-anak muda, gimana sih Bang biar Bisa kita tuh yakin, tahu ya. gitu kalau itu dari Tuhan. Gimana caranya memulainya gimana, nunggunya gimana, mungkin Bang Michael Bahkan sendiri. bedain suara hati sama suara Tuhan nggak sih? Iya mana ya? Buat aku sih intinya gini. Selama pacarmu itu membuat kamu makin dekat dengan Tuhan, membuat kamu makin takut sama Tuhan, doakan. Oh iya dong. Iya betul. Tapi kalau dari pacaran aja udah buat kamu makin jauh dari Tuhan, jadi malas ke gereja, malas pelayanan segala macem. Menteri zaman dulu, Menteri Susi bilang apa? Tenggelamkan. Istilahnya Iya, gitu ya. Karena maksudnya gini, at the end, papa saya sampai ngomong, kan biasanya orang Batak ya, tahu sendiri. Sebisa mungkin cari orang Batak dong. Iya. Papa mamaku enggak.
Siapapun, suka apapun, selama dia takut akan Tuhan, selama dia anak Tuhan, then she's the one. Maksudnya paling penting kan itu. Iya, nomor satu sih. Imannya ya. Tuhan itu kan nomor satu dalam hidup kami, diajarin begitu ya. Maksudnya mau suku apapun kalau dia takut akan Tuhan, beda. Mau suku apapun dia, kan ada yang berkata, oh suku ini baik-baik, tapi kalau nggak takut akan Tuhan tetap aja Sama susah. aja. Juga. Iya. Betul. Dan apa yang aku lihat dari Oldie ini, mulai dari pacaran pun selalu itu membuat aku makin dekat sama Tuhan, tahu sama Tuhan. Setiap hari itu udah baca firman belum? Kayaknya lu kurang doa ya hari ini. Apa segitunya diingetin terus. Maksudnya udah pelayanan apa segala macam gitu. Di momen yang mungkin ketika waktu kami pacarannya itu bukan Sabtu, bukan malam Minggu. Karena dia tahu malam Minggu aku waktu yang waktu istirahat. Dia nggak akan bisa diganggu untuk pelayanan minggunya biasa. Oke, udah prepare. Jadi kita pacarannya itu di weekdays. Oh, oke, weekdays malah. Weekend dia udah tahu waktuku sama Tuhan. Wow. Biasa. Luar biasa ya. Kalau di itu Manado ya Bang ya? Iya, Sangir itu part of Manado. Iya, Sangir. Batak Manado Batak. ya. Itu juga Iya, jadi dia Manado. Oke. emang berarti nomor satu pokoknya jangan pacaran jangan bikin kita jadi jauh sama Jauh, Tuhan iya, ya. Harus semakin Karena kan ada dekat yang ya. begitu kan. Gak usah Iya, jauh-jauh deh. Temanku nih sekarang baru pacaran aja, udah makin jauh dari Tuhan. Terus ada pengalaman, maaf, pukul nih, main tangan. Kita suka ngomong, pacaran aja dia udah begini berani. Iya, betul. Gimana nikah gitu. Tapi dia cinta banget gitu. Aduh. Kan ada gimana ya Bang ya kayak ada gitu. orang bilang cinta itu buta. Enggak buta. Budek sih lebih. Ya, cinta itu budek, kayak dia ngomong apa udah cinta jadi nggak dengerin omongan temennya gitu ya. Oh, sama satu lagi nih Bang kan kebetulan tuh beberapa banyak baca berita. Ini tuh banyak banget anak-anak muda yang akhirnya mengakhiri hidupnya untuk Karena hal cinta, yang ya. namanya menurut mereka cinta gitu loh. Maksudnya untuk ini kan sebenarnya kayak fenomena yang sangat ngeri ya menurut aku pun juga secara pribadi karena umur mereka masih segitu tapi mereka udah Ngakhirin hidupnya. jatuh dalam dosa yang udah nggak bisa ada balik lagi, udah langsung gitu. Nah, menurut Bang Michael sendiri mungkin bisa pesan-pesan buat teman-teman di sana. Ya, balik lagi yang seperti aku katakan tadi, sedangkan anak Tuhan aja masih banyak cobaannya, Yes. sering jatuh, gitu ya. Apalagi kita nggak punya Tuhan dalam hidup. Yeah. Makanya Tuhan itu berkata begini, maksudnya I'm the way, the truth and the life. Jalan kebenaran hidup bukan cuma itu, kepenuhannya itu adalah pengharapan. Kenapa orang bisa mengakhiri hidup? Karena nggak ada harapan. Yes, betul. Kalau kita punya Yesus, kita selalu punya harapan. Itu yang firman Tuhan katakan. Yeremia 29:11, sebab aku kata Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa. Hari depannya penuh harapan. Kita ini kan bisa bertahan karena harapan. Betul. Kita belajar rajin karena kita punya harapan pengen jadi orang sukses. Kita latihan nyanyi, mungkin latihan musik, harapan apa? Bisa jadi terkenal mungkin one day atau apa gitu. Intinya kita ini yang ngedrive kita itu kan harapan kita sebenarnya. Kenapa orang bisa mengakhiri hidup? Karena nggak ada harapan. Kenapa dia nggak ada harapan? Punya Tuhan dalam hidup, nggak punya Yesus dalam hidup. Mengalami perjumpaan bukan berarti kita masuk surga, langsung naik ke surga, enggak. Pengalaman pribadi kita sama Tuhan, saya percaya ada Roh Kudus yang membimbing, menghibur, mengajar. Ketika kamu lagi takut membunuh diri, akhirnya segala macam ada Roh Kudus yang menemani, membimbing. Ketika kamu bingung mau ngapain apa segala macam, akhirnya memilih untuk mengirim, ada Roh Kudus yang mengajar, yang menuntun. Jadi sebenarnya balik lagi kalau bicara soal sebagai anak Tuhan gitu ya. Ya makanya ada istilah orang, when you have God, you have everything. Everything itu bukan cuma soal materi loh ya, tapi sukacita, pengharapan, damai sejahtera, kekuatan untuk menghadapi apapun. Mengikut Tuhan kan gak gampang, pasti ada masalah juga dong. Kayak tadi pasti ada gesekan, ada apa. Tapi kalau kita udah punya Tuhan, ada kekuatan untuk melewati itu semua. Luar biasa. Buat anak-anak muda, please, kamu punya Tuhan. Amin. Ada lagu tuh sekarang tuh, Fandi nyanyi tuh. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan gitu ya kalau nggak salah lagunya. Artinya selama kita punya Tuhan, kita punya pengharapan. Gitu. Nah ini terakhir nih Bang, aku pengen tanya juga ini kan, abangnya worship leader ya. Oh, bukan kebetulan, seizin Tuhan. Seizin Tuhan ya. I'm just kidding. Kebetulan. Ya dan kita kan juga, aku juga, kita juga sama-sama pelayanan juga worship leader. Ada hal yang mungkin tuh Tuhan tuh pengen kayak abang ceritain, gimana sih caranya jaga hati? Kayak abang kan pernah cerita nih, abang
abang tuh pernah sebenarnya udah punya talenta yang luar biasa, sebenarnya sudah jadi Michael yang sekarang kayak abang bilang tadi. Tapi mungkin pada saat itu abang belum punya kayak yang rendah hati, yang benar-benar kasih Tuhan. Nah, gimana cara ngejaga ketika kita udah diberkati Tuhan, udah punya talenta yang luar biasa, tapi kita tetap kayak ini semua tuh punya Tuhan gitu. Jadi tidak mencuri sedikit pun kemuliaan Tuhan. Aku selalu punya prinsip, that's why dalam setiap pelayananku mungkin orang sampai ada orang-orang udah tahu nih pasti Michael mau ngomong ini. Aku nggak akan pernah bosan untuk berkata, saya Michael Panjaitan, orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Untuk mengingatkan diriku, yang pertama mengingatkan diriku bahwa aku orang biasa loh, tapi Tuhan luar biasa mengizinkan aku dipakai. Mengingatkan jemaat yang mendengarkan bahwa kita biasa pun kita punya Tuhan luar biasa, kita jadi luar biasa, gitu ya. Prinsip itu yang pertama. Yang kedua, selalu dalam pelayananku sebisa mungkin gak usah pakai gelar, guest star or something like that. Selalu aku minta tolong, bahkan mungkin teman-teman udah tahu kalau udah sempat di post dan ternyata belum dikirim ke aku dulu, lihat segala macam, and then ada guest star atau apalah gitu segala macam, aku akan repost dan bikin stiker untuk menutupi itu gitu-gitu. Pernah ada di posisi yang di satu kota waktu itu gede banget posternya, luar biasa. Itu kayak memang bukan kayak emang baliho gede banget, itu di Sorong. Itu udah kayak pilkada gitu. Belum Calon pernah, ya belum pernah segede ini gitu. Terus aku ngomong, foto dong aku di sini. Aku akhirnya foto gitu. Terus posting. Terus banyak yang komen, ya ampun jago ya teman-teman sekolah zaman dulu. Michael sekarang terkenal segala macam. Daging ini kan lemah ya. Iya. Langsung, ampun jago nih gue. Terkenal nih segala macam. Tapi at the time langsung ingatin, you are nothing without God. Gak ada apa-apamu tanpa Tuhan. Aku langsung take down, aku hapus. Sejak saat itu kemanapun klien selalu minta, jangan usah pakai guest star, apalah, biarkan bersama Michael, bersama aja sih cukup segala macam. Bahkan baru-baru ini ada satu gereja lah ya, baru-baru ini ketahuan nanti pasti. Baru-baru ini pelayanan di satu gereja, karena masih fresh banget. And then they post, mereka post itu di sosial media, ada pastor apa segala. Di saat semua orang sekarang lagi bangga banget dengan gelar pastor kan. Aku ngerasa enggak mau repost gitu. Terus aku ngomong sama orangnya, saya nggak mau repost kalau ada pastornya gitu. Terus akhirnya mereka edit, and then I post that one. Yang bersama Michael aja cukup lah gitu. Walaupun secara katakanlah secara pendidikan mungkin kan sekolah teologi atau apa, ya udah bisa dikatakan pastor atau apa. Cuman lagi-lagi kadang-kadang kita ini manusia, gelar itu oke, nggak salah, nggak ada yang salah dengan gelar, nggak ada yang salah. Sekali lagi saya mau kasih tahu jangan jadi salah persepsi ya gitu. Gak ada yang salah dengan guest star apa segala macam. Cuman caraku menghandle how to handle that one, maksudnya kalau anak muda bilang how can you deal with that gitu kan. Maksudnya apa namanya? Aku ini masih manusia yang ada celah dikit bisa sombong, bisa apa. Daripada aku mencoba diri sendiri, aku tahu kelemahanku. Semua manusia kelemahannya apa? Sombong kan? Karena semua manusia itu pada dasarnya senang dipuji, senang dianggap gitu loh. Nah aku tahu itu akan merusak hidupku. Ya salah satu caranya untuk filtering that one ya, gak usah pakai guest star, gak usah pakai ini. Jadi aku nggak ada ngerasa gimana. Selalu merasa tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Selalu. Semoga kita juga menanamkan itu ya terutama ya semua anak muda. Dan punya prinsip selalu aku selalu posting sih, sering ingetin orang-orang juga, selalu katakan begini, this is not an achievement, ini bukan pencapaian, ini anugerah. Karena kalau pencapaian itu ada hasil usaha keras, kerja keras sendiri gitu. Tapi kalau anugerah ya memang Tuhan kasih, Tuhan yang kasih gitu. Jadi selalu saya katakan dengan keadaan apapun aku hari ini bukan satu pencapaian, ini satu anugerah. Gitu. Mantap. Luar biasa. Luar biasa sekali. Airnya dingin ya. Luar biasa banget. Kalau mungkin nanti teman-teman bisa nonton acara ini sangat memberkati kita ya. Pelayan maupun enggak, pokoknya nomor satu kita harus punya Tuhan. Kita harus libatin Tuhan dalam segala apapun, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman. Di saat kita udah punya Tuhan, kita akan punya polisinya tuh aktif gitu dalam hidup kita, entah keluarga, mungkin nanti ada pasangan, orang tua, atau Tuhan Roh Kudus sendiri yang akan tuntun kita sepanjang hidup kita. Ya akhirnya kita udah selesai nih di akhir acara. Wow. Cepat banget ya, kerasa ya. Nggak kerasa banget. Jadi mungkin sebelum kita selesai, kita minta tolong Bang Michael buat doain kita semua yang lagi nonton acara ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak muda juga khususnya yang lagi menyaksikan tayangan ini, kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk apapun yang telah
yang sedang dan yang akan Tuhan kerjakan di hidup kami. Kami tahu bersama dengan Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhan bekerja atas setiap kami dalam segala hal. Untuk setiap hal yang kami alami saat ini, masa-masa terbaik, bahkan mungkin masa-masa terburuk dalam air mata sekalipun, Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Hari ini kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, khususnya anak-anak muda dimanapun mereka berada yang menyaksikan tayangan ini saat ini. Tuhan memberkati mereka. Kau limpahkan mereka dengan kasih setia-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup mereka. Bahkan saat ini ketika mereka menyaksikan tayangan ini, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan. Sebab pengharapan kami hanya ada dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap yang terhilang Tuhan selamatkan. Berkati kami dengan kasih setia-Mu, bahkan untuk setiap kami yang sedang mendoakan segala sesuatu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Bukan dengan cara kami, tapi dengan cara Tuhan sendiri menolong, memulihkan, dan menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk program ini. Kami percaya program ini menjadi berkat bagi setiap kami yang menyaksikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bang Michael. Sama-sama. Good luck Thank you. buat pelayanan kedepannya. Siap. Sehat terus ya, karena emang harus Amin. punya stamina yang luar biasa juga. Diberkati terus di mana-mana ya. Amin. Ya. Mungkin Berkati untuk jadi berkat. Iya. Amin. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di YouTube channel GB Crown Palace, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga ke kerabat dekat kita supaya yang lain juga bisa terberkati juga. Sampai jumpa dalam program Menjadi selanjutnya. saksi berikutnya. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Bye. Bye.